kami ingin undang dengan segenap hormat Duta Besar Republik Indonesia untuk berkenan menyampaikan kata sambutan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sujatmiko, dipersilakan. Yang saya hormati Pak DCM, Beserta Pujani, kawan-kawan staff, semua hadirin yang hadir yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, para tokoh masyarakat yang sangat saya cintai, saya banggakan. Ada Datuk Suni, mantan Duta Besar Brunei di Washington DC yang selalu bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Malam ini saya berdiri yang biasanya hampir 5 tahun saya memperpisahkan dan memperkenalkan staf. Saat ini saya yang diperpisahkan. Jadi kayaknya saya tidak akan bisa ngomong dengan sistematika yang bagus. Dan saya sudah membawa tisu, mudah-mudahan saya tidak menangis dan mudah-mudahan kita semuanya bisa bertahan. Bapak Ibu sekalian, memang tidak terasa 5 tahun kurang 1 bulan saya bertugas di Brunei Darussalam. Sebuah masa yang cukup lama dan bahkan yang terlama dalam kedinasan saya, dalam karier saya yang sudah hampir 40 tahun di Republik Indonesia ini. Saya dan istri tentu tidak akan mengatakan banyak hal, karena tadi sudah disampaikan di video maupun wakil-wakil dari paguyuban atau masyarakat. Tetapi hanya 3 hal singkat yang ingin saya sampaikan adalah: pertama, ucapan terima kasih saya dan istri yang pertama kepada keluarga besar KBRI yang telah bersama-sama saya bekerja secara optimal. Apakah pekerjaan kami berhasil atau tidak adalah Bapak Ibu semuanya yang menilainya. Yang disampaikan tadi di video maupun dalam sambutan tentu adalah yang baik-baik. Yang tidak baik, yang negatif mungkin tidak disampaikan. Tetapi saya yakin bahwa tidak ada seorang atau siapapun yang sempurna. Pasti semuanya ada kekurangan dan kelemahannya. Jadi saya terima kasih sekali lagi pertama kepada semua kawan-kawan di KBRI yang telah malang melintang berjungkir balik dengan saya. Apapun saya minta bekerja, semuanya laksanakan dengan baik. Dan untuk kawan-kawan semuanya, semua warga besar KBRI, home staff, local staff, keluarga, saya puas Anda semua telah bekerja dengan baik. Saya kira kita wajib bertepuk tangan. Semuanya terjadi juga tidak otomatis. Dukungan Bapak Ibu semuanya, masyarakat, Permai, PCWNU, CKS, PPI, pengusaha, dan semuanya memiliki andil dalam mensukseskan misi yang ditugaskan Pak Jokowi kepada saya. Dulu ada diplomasi konvensional yang biasanya meliputi diplomasi bilateral, regional, dan multilateral. Yang Bapak Ibu tadi saksikan, yang Bapak Ibu katakan adalah tipe diplomasi yang saya lakukan. Namanya multi-track diplomasi. Bukan hanya hubungan 2 negara, tapi hubungan antara kedua bangsa. Semuanya memiliki peran. Masyarakat punya peran, pengusaha punya peran, media punya peran, mahasiswa punya peran, semuanya, tidak ada yang tidak punya peran. Itulah diplomasi multi-track. Saya tidak hanya menjalankan tugas-tugas untuk meningkatkan kerjasama bidang ekonomi.
perdagangan, investasi, pariwisata, sosial budaya, pertahanan politik. Tidak. Tetapi diplomasi zaman now termasuk di dalamnya adalah diplomasi melayani, melindungi masyarakat. Yang pada malam ini salah satu punggawanya adalah Pak Arief yang juga akan bersama saya meninggalkan Indonesia. Jadi khusus untuk Pak Arief dan Bu Arief, Bu Indah, terima kasih banyak atas kerja keras Pak Arief untuk memberikan pelayanan dan pelindungan masyarakat. Dan saya bukan hanya sekarang, tahun 2010, 12 tahun yang lalu ketika saya mendapatkan kepercayaan dari Pak Presiden SBY menjadi duta besar di Sudan, pekerjaan ini sudah saya lakukan. Turun ke bawah, ke lapangan, ke sawah, ke rumah sakit, kemanapun, dalam rangka mencari tahu apakah warga kita semuanya aman, semuanya terlindungi, dan semuanya terlayani. Di Pak Arief dan staf inilah garda paling depan kita melayani. Kita bukan bos. Jadi kalau Bapak Ibu melihat KBRI yang sekarang, kami semua adalah pelayan masyarakat. Kami bukan bos, kami bukan orang yang harus dipisahkan dengan Anda semuanya. Justru kami harus menyatu. Jadi itulah, maka saya tidak hanya duduk di ruang kerja saya. Saya sering tahu-tahu nyelonong saja ke sini, ke pintu-pintu melihat pelayanan sampai di mana adakah masalah yang perlu perhatian saya. Itu fisik. Yang tidak fisik pun saya melakukan pengawasan. Apakah pelayanan kita, pelindungan kita sudah maksimal? Sudah sering saya katakan dengan IT. Maka di seluruh loket yang ada di tempat Pak Arief, saya pasang CCTV yang semuanya terkoneksi di kamar kerja saya, yang bisa saya lihat. Kalau saya tidak di kamar saya pun, saya bisa lacak di HP saya apakah sudah pelayanan di sana optimal. Nah, apakah semuanya berhasil? Bapak Ibu yang merasakannya. Terima kasih berikutnya kepada seluruh masyarakat, para pengusaha yang tadi disampaikan oleh Pak Acep. Cara saya untuk meningkatkan nilai perdagangan Indonesia Brunei adalah bantuan Bapak Ibu semuanya. Dengan meningkatkan konektivitas udara, darat, dan laut, nilai dagang Indonesia di Brunei naik 10 kali lipat. Tahun 2018 nilai dagang Indonesia Brunei dua arah jumlahnya hanya 80 juta dolar US. 80 juta dolar US. Tahun 2022 kemarin nilai dagang kita naik menjadi 800 juta dolar. Dan itu salah satunya peran Bapak Ibu sekalian. Garuda sudah bisa terbang ke sini walaupun sementara berhenti karena merugi. Tapi kendati saya sudah tidak dubes lagi, ambisi saya untuk Garuda Indonesia terbang ke Brunei tidak akan selesai. Insya Allah akan terbang lagi dengan cara apapun untuk melayani warga dan ekonomi kita. Saya datang memulai dengan dandani, betulkan pertama kantor yang sudah megah ini. Mana yang boleh dipakai, mana yang tidak boleh dipakai. Sekarang kita buka semuanya boleh memakai asal semuanya merawat bersama-sama harta milik negara, milik kita bersama ini. Saya membetulkan dulu tim saya, staf saya. Saya yakinkan bahwa semua staf harus bekerja dengan baik. Syarat bekerja dengan baik, profesional, disiplin, keseimbangan antara sibuk dan relaksasi. Itulah yang saya lakukan. Maka selain bekerja, Bapak Ibu sekalian, kami setiap hari Jumat sore senam di tempat ini. Kami setiap hari Rabu dan Jumat badminton juga di tempat ini. Ya, yang golf kami pun juga golf. Sampai detik tadi, walaupun semua barang saya sudah saya pack dalam kardus,
saya tetap ikut naik sepeda bersama Sultan di Umar Ali Saifuddin Park tadi pagi. Baru setelah itu saya masukkan kerdus sepedanya. Ya, jadi ini salah satu keinginan saya bahwa diplomasi multitrack akan jalan terus. Dan ketika saya berpamitan kepada ke bawah dulu yang Mulia Sultan, saya sampaikan ke beliau, Pak Sultan, kira-kira kasarnya, saya setelah pulang dari sini, saya bukan duta besar Indonesia untuk Brunei. Tetapi saya berjanji saya akan meneruskan menjembatani hubungan kedua negara, kedua bangsa. Saya akan teruskan dalam kapasitas saya sendiri. Itulah maka Bapak Ibu sekalian, kendati saya tidak di sini, saya siap membantu Bapak Ibu semuanya dari kalangan manapun. Ya. HP saya silahkan nanti bisa diminta, apa yang kami mampu dan apa yang kami bisa bantu kami akan lakukan untuk meningkatkan hubungan kedua bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, kok tumben gak ada menitannya nih? Gak berani. Menitannya gak dipasang. Saya kira itu sajalah ya, artinya terima kasih ya. Setiap yang saya lakukan Bapak Ibu yang menilai, tidak semuanya hebat, tidak semuanya sempurna, ada kekurangan, kedinasan maupun pribadi saya dan istri saya. Maka yang kedua, tolong kami dimaafkan atas segala kekurangannya. Kekurangan saya, kejelekan saya, apapun yang lemah, tolong dimaafkan supaya saya pun nanti dapat kembali dengan baik. Tali persahabatan kita dapat kita lanjutkan. Dalam kehidupan yang paling mahal di dunia ini bukan harta kita, bukan jabatan kita, tetapi persahabatan kita. Siap ya? Insya Allah Brunei tidak jauh dari Indonesia. Insya Allah kita berjumpa di Jakarta atau di tempat tinggal saya. Insya Allah juga saya masih berkesempatan untuk ke Brunei secara pribadi untuk menyambung tali persahabatan kita. Ada tambahan nggak? Ya. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah mengizinkan istrinya untuk membantu saya dalam kepengurusan untuk menjalankan misi dan visi kami di Brunei, yaitu demi negara kita tercinta. Terima kasih kepada ibu-ibu pengurus yang telah membantu kami bekerja keras selama 5 tahun. Bahu-membahu, saling rukun, itulah yang akan kami kenang. Dan teruskan ibu-ibu, pantang mundur. Ingat kata-kata, tidak ada rotan, akar pun jadi. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Dan tentu akhirnya kami mohon maaf, mohon doa, mudah-mudahan kami dapat kembali dengan selamat, dengan lancar. Saya rencana akan kembali tanggal 5 hari Minggu. Mestinya dinas saya selesai tanggal 28 besok Februari. Tapi banyak permintaan, bisa nggak Pak hari libur pulangnya? Ya udah saya layani. Jadi saya tanggal 5 nanti mohon pamit. Saya akan bawa kenangan-kenangan yang baik. I will miss you all. Yang saya akan kehilangan di Brunei ini adalah kebaikan hati Bapak Ibu semua. Ini yang akan saya kehilangan. Saya akan kehilangan teamwork di KBRI yang begitu kompak, yang tidak ada yang aneh-aneh. Dan harapan saya, kendati saya sudah tidak ada, kekompakan, kerukunan, kerja optimal dapat diteruskan. Saya kira ini dari saya, sekali lagi atas kekurangannya mohon maaf. Dan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.